Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami pasca bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk meninjau lokasi banjir dan tanah longsor, Senin 1 Desember 2025. Banyak jalan yang masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, kata Prabowo dikutip dari tayangan langsung Kompas TV, Senin. Ia pun menyatakan bahwa pengiriman bantuan kepada korban bencana akan berlanjut setiap hari. Ia menyebutkan, kapal besar yang sudah bisa mendarat di Sibolga hingga Hercules milik TNI akan dikerahkan. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa musibah dan penanganannya akan dihadapi. Dia juga berterima kasih kepada TNI Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, hingga Pemda yang sudah bekerja. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan solidaritas, kompak kita atasi. Negara kita kuat sekarang, mampu kita atasi, tandas Prabowo. Sebagai informasi, kunjungan Prabowo ke Tapanuli tengah ditemani sejumlah pejabat. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subianto. Baik, tadi saya baru dari Pandan ya, Tapanuli Tengah ya. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Pak, tadi ada minta bantuan dari lokasi, Pak, masyarakat ngobrolnya seperti apa? Mungkin minta bantuan tadi sempat ngobrol dengan korban dan prioritas. Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor statusnya seperti apa, Pak? Kepada BNPB, Basarnas, dan lain-lain setelah meninjau di lapangan ada instruksi khusus mungkin Pak yang perlu dilakukan? Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya. Selainnya akan kemana Pak meninjau apa? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh. Ya. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Geser ke sana saja ya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi soal banyaknya kayu gelondongan yang ikut hanyut dalam bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Hanyutnya kayu-kayu gelondongan ini diketahui terjadi di Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu di pantai di Kota Padang, ribuan kayu gelondongan juga tampak terbawa arus banjir hingga memenuhi bibir pantai di Padang. Ribuan kayu gelondongan yang ikut terseret arus banjir di Sumatera ini langsung disorot publik. Terlebih kayu-kayu tersebut terlihat sudah dibersihkan dari kulit kayunya dan terlihat sengaja ditebang, bukan karena roboh terseret arus banjir. Publik juga mempertanyakan, apakah penebangan hutan yang tak terkontrol ini menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini? Menanggapi hal tersebut, Menhub Raja Juli mengaku bencana di Sumatera ini akan ia jadikan momentum untuk melakukan evaluasi. Terutama evaluasi pada pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Di sisi lain, Raja Juli juga mengungkapkan duka citanya atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Politisi PSI itu pun berharap musibah ini tak melebar ke wilayah Sumatera yang lain. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam ya terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua dari kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi, bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita, kata Raja Juli, dilansir tayangan video unggahannya di akun Instagram pribadinya Raja Antoni, pada Minggu 30 November 2025. Lebih lanjut Raja Juli menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan penebangan hutan liar dan tak terkontrol menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Untuk itu Raja Juli pun berjanji akan melakukan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.